Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ombak sungai pasir mengalir menghantam pantai, menderu bagai guntur. Di mata Ning Changjiu, dunia yang diguyur hujan deras ini mulai bergejolak saat Santo Sembilan Roh muncul. Pasir bergulung-gulung, pepohonan bergoyang, dan di bawah awan gelap, seluruh dunia tampak seperti kilatan petir yang terus berputar, memanggil kedatangan Santo Sembilan Roh. Dalam hati Ning Changjiu, lonceng alarm gagak emas tiba-tiba berdentang, mengguncang hatinya. Sebuah firasat buruk menyebar bagai kegelapan. Ia menatap iblis besar itu, ingin menghentikannya, tetapi mereka masih terlalu jauh, dan dengan wilayah kekuasaannya saat ini, ia tak berdaya. 9 kepala singa itu mendongak. Di belakang Ning Changjiu, kota terluar berada dalam jangkauan, tetapi tanpa ragu, ia berbalik dan bergegas menuju sungai pasir mengalir, meskipun ia sedang bertempur mati-matian. Di langit, kedua pria itu, yang masih bertarung dengan sengit, sangat menyadari bahaya di bawah. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan melelahkan, bahkan mereka yang berada di puncak 5 jalan, yang keduanya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, merasa sulit untuk menahan tekanan pertempuran yang begitu sengit. Menipisnya energi spiritual menjadi perhatian sekunder. Lagi pula, energi spiritual dari puluhan ribu mil di sekitarnya terus mengalir ke arah mereka, seperti pedang, yang diserahkan ke tangan para pejuang yang menentukan, persediaan yang tak habis-habisnya. Namun, dalam sengitnya pertempuran, pemulihan dari cedera berlangsung lambat. Luka baru, yang diperparah oleh luka lama, pada akhirnya akan melemahkan bahkan dewa yang paling kuat sekalipun. Setelah jam matahari diaktifkan, Siming tetap unggul sepanjang pertempuran. Namun, Raja Wali bersayap emas juga melancarkan rentetan jurus-jurus dahsyat, melepaskan kekuatan ilahinya sepenuhnya. Dipadukan dengan kekuatan surgawi tongkat ilahi Rui Wutie, Siming tetap tak terkalahkan. Pedang badai di tangan Siming telah lama menghilang. Untuk meraih kemenangan cepat, ia memanfaatkan magma petir dari awan, menempa pedang di telapak tangannya. Pedang itu, yang terbuat dari rona emas, berkilauan dengan kilat ungu dan embun beku biru, memancarkan suara mendesi seperti listrik yang bergetar. Itu adalah pedang tiran, kurang lincah dibandingkan pedang angin, tetapi jauh lebih kuat. Kedua pria itu berdiri berhadapan di langit yang luas, siap untuk bertarung lagi ketika awan gelap di bawah tiba-tiba mulai turun perlahan. Jubah hitam Siming berkibar liar, dan busur listrik kuning terang berdenyut dari tubuhnya. Tatapannya langsung beralih ke bawah. Apa yang terjadi? Gumam Siming pada dirinya sendiri, bingung, sambil menatap awan yang turun seperti danau. Rok bersayap emas berlumuran darah, cakar elangnya mencengkeram erat tongkat suci, mata iblisnya tertuju ke tanah. Dia lebih akrab dengan aura dan kekuatan ini daripada siapapun. Pikiran itu, meskipun tak dapat dipercaya, adalah satu-satunya kemungkinan, Santo Primordial 9 Roh telah bertindak. Singa batu itu. Bagaimana mungkin? Rasa krisis yang mendalam menyelimuti kedua pria itu, pertempuran suci mereka yang menggemparkan bumi terhenti secara paksa. Keduanya, yang telah terlatih dalam pertempuran, tanpa ragu, melesat ke arah yang berlawanan. Namun, Saint Primordial 9 Roh telah berbicara. Rahangnya terbuka seperti ular piton, membentang hingga luar biasa. Taring seputih salju yang dingin dan gigi tajam terekspos, dan lidah merah menyala bergetar di antara keduanya bagai kilat. Tubuhnya menjulang tinggi seperti patung Dharma, seperti gunung yang menghalangi sungai pasir hisap, membelokkan alirannya. Ning Changjiu menyaksikan pemandangan ini dari jauh, merasa seolah-olah jika Saint Primordial 9 Roh itu mengeluarkan satu suara saja, seluruh dunia akan runtuh, ditelan oleh rahangnya. 1 kepala meraung seperti singa. 8 kepala menelan sungai. Pelahapan akan segera dimulai. Targetnya bukanlah kota 10.000 iblis, melainkan Siming dan Dapeng bersayap emas dalam pertempuran. Inilah momen yang telah ia tunggu selama seabad. Rahasia 10.000 iblis yang ia kuasai bahkan lebih kuat daripada milik Dapeng bersayap emas. Layaknya Dapeng bersayap emas, ia dapat dengan mudah menguasai alam dan kemampuan makhluk yang dilahapnya, tetapi ia bahkan tidak memiliki obsesi yang sama dengan Dapeng bersayap emas untuk melahap jenisnya sendiri. Terlebih lagi, ia dan Dapeng bersayap emas adalah jenis yang sama kuat. Kala itu, di bawah bimbingan sang bijak, semua iblis bersatu padu dan bermurah hati. Ditambah dengan pantangannya selama seabad, Rok bersayap emas benar-benar lengah. Namun di dunia yang berebut kekuasaan, perebutan hakikat diri tak berujung, terukir di darah dan tulang.
Inilah yang tak boleh dilupakan oleh rok bersayap emas. Ning Changjiu baru saja mencapai tepi sungai pasir mengalir ketika auman singa yang telah lama ditunggu akhirnya meletus. Suaranya dalam dan berwibawa, awalnya tak terdengar, tetapi begitu terdengar, bagaikan angin kencang, bergema hingga ribuan mil. Dunia pun hening. Semua suara lenyap oleh auman singa yang telah terdiam selama seabad. Raungan yang dahsyat dan tak terlihat itu langsung menghancurkan medan pertempuran antara Siming dan Raja Wali bersayap emas. Awan-awan yang hancur berjatuhan, menghujani rahangnya yang besar. Hujan mengguyur kembali, sungai-sungai mengalir mundur, dan awan malam menipis. Kekuatan yang dilepaskan oleh orang suci primordial 9 jiwa saat ini melampaui puncak 5 jalan. Siming dan Dapeng bersayap emas juga tercengang oleh auman singa itu. Seluruh dunia terasa seperti kantong kosmik, menyelimuti mereka tanpa tembus. Gelombang suara yang mengerikan itu bagaikan pedang raksasa tak terlihat yang menghantam hati mereka. Pedang ini, yang telah diasah selama lebih dari seabad, begitu usang dan lusuh sehingga cukup kuat untuk menghancurkan tulang punggung seorang dewa. Dapeng bersayap emas mengayunkan tongkat dewa dengan sekuat tenaga, bayangannya yang terus-menerus bertindak sebagai perisai di hadapannya. Siming, tanpa ragu, memanggil jam matahari sekali lagi, dan cahaya bulan putih yang ramping dengan cepat meluas. Namun, mereka berdua telah bertahan dalam pertempuran panjang, lengah, dan tak mampu menandingi rencana Jiuling Yuansheng selama seabad. Siming pernah bertanya-tanya apakah ia bisa lolos dari 2 master 5 jalan tingkat puncak jika Raja Iblis lainnya menyerang. Awalnya ia yakin punya peluang, tetapi kini ia menyadari bahwa ia telah sangat meremehkan Jiuling Yuansheng. Ia jauh lebih kuat daripada Dapeng bersayap emas. Bang! Bang! 2 suara benturan bergema bersamaan. Batang besi itu bergetar, menampakkan wajah berhidung mancung dan berwajah monyet, hampir hancur kembali ke wujud aslinya. Setelah menggunakannya sekali, kekuatan jam matahari itu sangat berkurang, dan hancur oleh auman singa. Gelombang suara itu tak terlihat, namun merupakan pukulan telak bagi daging. Meskipun jubah dewa meredam sebagian besar kekuatannya, Siming merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Santo primordial 9 roh duduk seperti Buddha batu, sementara 8 lainnya mulai melahapnya. Siming dan Dapeng bersayap emas, yang tak mampu melarikan diri, terseret mundur. Siming berjuang melawan, mengulurkan tangan untuk membentuk pedang guna memutus jaring tersebut. Namun, ia tak dapat meraih apapun. Di sekelilingnya, angin dan awan, guntur dan api, semua materi dan elemen terkuras habis, meninggalkannya sendirian, berjuang untuk bertahan. Ketiadaan pedang bukanlah masalah yang paling fatal. Yang paling menakutkan adalah penyerapan energi spiritual di sekitarnya. Tanpa pasokan energi spiritual, lautan Qi-nya sungguh luas, dan dengan konsumsi yang begitu cepat, pada akhirnya akan menguap. Kekuatan gunung dan lautan yang telah dikumpulkan Jiuling Yuansheng selama 100 tahun dilepaskan melalui hembusan dan napasnya, yang melampaui harapan semua orang. Rok bersayap emas mengandalkan kekuatan yang dulunya penstabil ini untuk bertahan, tetapi ini bukan lautan, arus bawah yang bergejolak tak henti-hentinya. Ia dan tongkat ilahi Rui Wutie tak pernah selaras sempurna, dan di bawah tekanan yang luar biasa, tulang-tulangnya retak secara berkala, tongkat di tangannya dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Jiuling Yuansheng, yang kini fokus melahap, berdiri diam. Ning Changjiu telah mencapai tepi sungai pasir mengalir. Ia menatap punggung Raja Iblis, yang jauh lebih kuat darinya, dan tanpa sepatah kata pun, ia langsung menyerang punggungnya, mati-matian berusaha menghentikan gerakannya selanjutnya. Tubuh emas Asura merasukinya, dan jurus mematikan sutra pedang amanat surgawi mengkristal dalam sekejap. Ia melangkah menembus permukaan sungai, membayangkan sebilah pedang di tangannya, pedang yang tiada duanya di dunia. Seekor gagak emas menerjang malam, menerangi punggung Jiuling Yuansheng bagai kilat. Ning Changjiu, didorong oleh keyakinan ini, melesat menyeberangi sungai. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, ia melompat tinggi, sejajar dengan Jiuling Yuansheng, lalu menusukkan pedangnya ke belakang leher Jiuling Yuansheng. Ini adalah serangan di puncak kekuatannya, yang seharusnya menakjubkan. Namun, kesenjangan antara alam mereka terlalu besar. Dengan suara dengungan rendah, pedang Ning Changjiu, yang terbentuk dari kesadarannya, berhenti tepat di depan leher Jiuling Yuansheng. Surai singa, yang berkibar seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, langsung melahap cahaya pedangnya. Hembusan angin pedang menerjang, 1000 pedang menusuk tubuhnya. Bentuk syura Ning Changjiu langsung tertusuk, darah muncrat liar. Rasa sakit mendidih melalui dagingnya,
gemetar kesakitan. Ning Changjiu menyaksikan tanpa daya ketika pedang impulsifnya sendiri dilenyapkan, hatinya sakit. Di tengah rasa sakit yang menyiksa, ia mengangkat kepalanya dan melirik ke atas. Di atas, Siming dan Dapeng bersayap emas, setelah bertempur mati-matian, tak mampu lagi bertahan. Tubuh mereka jatuh bagai meteor ke arah rahang Jiuling Yuansheng. Ning Changjiu menggertakkan giginya. Meskipun pedangnya telah padam, ia tetap mendorong telapak tangannya ke depan, terus menusuk tengkuk Jiuling Yuansheng. Surai pedang itu menusuk telapak tangannya. Dengan kultivasinya saat ini, mustahil untuk mematahkan pertahanan Jiuling Yuansheng. Ia memikirkan lonceng itu dan mencoba berbicara, tetapi auman singa menelan semua suara lain, bahkan suaranya sendiri. Ning Changjiu menatap tubuh Siming yang jatuh. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Ini lebih mengerikan daripada kematiannya sendiri, seperti ketika Xiang Er ditahan oleh Nyonya Baigu dan Lu Jiajia bertarung melawan Jiwing, meninggalkan mereka berlumuran darah. Ia tak sanggup menanggung ini. Di dalam dirinya, gulungan ilahi Daogu yang murni kembali menyala, dan darahnya mendidih. Ia tidak menggunakan teknik lain, melainkan menggunakan tubuhnya sebagai pedang, menghantam langsung ke arah pedang-pedang tak terhitung yang telah diubah oleh surai Jiuling Yuansheng. Jiuling Yuansheng merasakan hal ini, bahkan merasakan sedikit ketakutan, tetapi ia tahu lebih baik daripada berpikir bahwa ini masih tindakan impulsif dan sia-sia. Ia mengabaikan Ning Changjiu. Rok bersayap emas adalah yang pertama jatuh, ditelan oleh rahang Sen primordial 9 roh. Taringnya patah, dan suara tulang patah terdengar seperti 1000 petasan. Siming mengikutinya dari dekat. Kekuatannya terus-menerus diaktifkan, sosoknya meliuk-liuk menembus lapisan ruang, tetapi ia tidak bisa menghentikan proses di lahap. Siming tidak lagi mencoba menghentikannya. Ia menatap Sen primordial 9 roh, dan hanya memanfaatkan kekuatan melahapnya, menggunakan tubuhnya sebagai pedang untuk menebas rahang Sen primordial 9 roh. Adegan ini mirip dengan ketika jasad Nyonya Bai berubah menjadi pedang untuk membelah kota, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Setelah Siming membuat keputusan nekat ini, Sen primordial 9 roh tampak sedikit terkejut, tetapi ia tak berani mengambil risiko. Saat Siming mendekat, ia meninju cahaya perak itu, berniat untuk mencegatnya, menghancurkannya, lalu melahapnya. Dengan suara dentuman keras, keduanya bertabrakan. Segala sesuatu di sekitarnya langsung terbalik. Pepohonan, sungai, bebatuan, semua yang terlihat hancur berkeping-keping, dan medan perang yang datar dan terbuka seketika menjadi bersih. Siming bertukar pukulan dengannya. Tubuh Jiuling Yuansheng bergoyang seperti gunung yang runtuh, dan sosok Siming juga terpental, terbang ratusan kaki sebelum akhirnya bisa berdiri. Dalam tabrakan sebelumnya, Ning Changjiu juga terlempar kembali ke sungai pasir hisap. Ia bangkit dari dasar sungai yang berlumpur, tetapi air yang mengalir balik menyapunya kembali dan menenggelamkannya. Sudah kelelahan setelah perjalanan panjang seharian, tenaganya kini terkuras, dan ia terhuyung-huyung, hampir tersapu arus. Saat ia berjuang untuk menarik diri dari arus, 9 kepala Jiuling Yuansheng sudah diarahkan ke Siming, dan raungan kedua akan meletus. Tiba-tiba, kilatan cahaya keemasan menyambar, menghantam langsung ke kepala Jiuling Yuansheng. Tongkat Dewa Rui Wutie. Saat sungai mengalir kembali, sosok rok bersayap emas tiba-tiba muncul. Ia muncul dengan tongkatnya, menebas peta kerajaan Buddha Matahari Agung yang terfragmentasi dan pedang Yang Feng Changyu. Ekspresi Jiuling Yuansheng sedikit terdistorsi, saat ia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang baru saja ia lahap hanyalah wujud luar rok bersayap emas. Wujud aslinya diam-diam menyelinap ke dalam air, menyerang saat Jiuling Yuansheng sedang berkonsentrasi. Meskipun terluka, rok bersayap emas masih menjadi salah satu dari 4 Raja Iblis besar, bersama Jiuling Yuansheng. Dalam amarahnya, ia melancarkan serangan dahsyat yang membelah gunung yang bahkan Jiuling Yuansheng tak mampu lawan. Ia membentangkan payung besi sucinya. Tongkat besi itu bertabrakan dengan payung, membuat rangka besi hitam itu bergetar. Di tengah dentingan baja, api keemasan meledak di antara tongkat dan payung, satu-satunya cahaya menyilaukan di dunia yang gelap. Selama benturan itu, Jiuling Yuansheng mendaratkan pukulan kuat, menembus dada Santo Iblis Peng Agung. Peng Agung bersayap emas mengepakkan sayapnya yang tersisa, berguling beberapa kali di udara sebelum akhirnya berhenti. Terluka parah, besi suci di tangannya telah kehilangan kilaunya. Peng Agung bersayap emas berjuang untuk berdiri, menatap Jiuling Yuansheng dengan pertanyaan ngeri, "Bagaimana mungkin kau menyembunyikan ini dariku begitu lama?" Jiuling Yuansheng mengangkat payungnya, memperlihatkan wajah singa yang agung,
wajah yang tersapu bagai baja oleh hujan deras. Jiuling Yuansheng berkata dengan suara berat, kota segudang iblis akan segera runtuh, dan para santo akan segera mati. Kau belum menjadi tidak aktif, tapi aku tidak akan bergabung denganmu. Ucapanmu untuk mendirikan kerajaan Buddha sendiri hanyalah angan-angan. Sekalipun kau berhasil, itu tidak akan membantu. Ratu segudang iblis terjebak dalam cinta, melamun. Bagaimana mungkin aku tidak patah hati melihat ras iblis yang luas merosot hingga titik ini? Matilah dengan tenang. Setelah mati, kekuatan kita akan menyatu, menjadi makhluk yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada Tao Tie. Kita akan membunuh ke Wenzhou, menghancurkan 81 kota di dunia tengah, dan mengulangi prestasi 500 tahun yang lalu, menjungkir balikan dunia. Jinchi Dapeng mengabaikan kata-katanya yang memekakan telinga. Ia menggenggam tongkatnya erat-erat, lalu tiba-tiba tertawa. Jadi begitu. Jadi kaulah yang paling berambisi. Jadi kau menungguku bergerak, untuk melawannya sampai hancur total. Jiuling Yuansheng menatapnya, juga wanita berambut perak itu, yang diam-diam mengumpulkan kekuatan di kegelapan di baliknya. Ia tak ingin membuang kata-kata lagi, jadi ia berbicara lagi. Auman singa pertama adalah yang terkuat, menelan awan untuk waktu yang lama. Sekalipun auman kedua sedikit lebih lemah, auman itu tetap memiliki kekuatan untuk mengubah warna langit dan bumi. Tepat saat ia hendak berbicara, sesuatu terlempar dari belakangnya, seperti senjata tersembunyi. Jiuling Yuansheng meraihnya dan membukanya. Ternyata itu adalah sebuah lonceng. Di sungai pasir hisap, Ning Changjiu bangkit dari lumpur merah. Pakaian putihnya basah kuyup oleh pasir dan air, dan tubuhnya membungkuk. Ia melempar lonceng itu, berharap bisa mengalihkan perhatiannya sejenak. Jiuling Yuansheng memandangi lonceng itu, sekilas tersirat nostalgia di wajahnya. Kura-kura roh penekan laut masih hidup. Jiuling Yuansheng menghela napas dan berkata, terima kasih telah membawa kabar ini kembali, ini memberiku sedikit ketenangan pikiran. Sambil berbicara, Jiuling Yuansheng meremukan lonceng di tangannya. Senang rasanya sahabat lamanya masih hidup, tetapi masa lalu bukanlah sesuatu yang perlu diingat, dan ia tak ingin mengalihkan perhatiannya dari upaya menghilangkan emosi ini. Saat lonceng itu hancur, auman singa kedua meletus. 7 dari 9 kepala Jiuling Yuansheng diarahkan ke Siming. Ia tahu bahwa wanita misterius yang tadi ketahui asal-usulnya ini jauh lebih tangguh daripada rok bersayap emas. Siming sempat melarikan diri, tetapi harga dirinya tak mengizinkannya mundur. Ini bukan perseteruan jangka panjang dengan Ning, melainkan konfrontasi kekuatan secara langsung. Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya mundur di hadapan manusia dan iblis di dunia fana? Auman singa itu langsung menyelimutinya. Siming tahu bahwa meskipun Jiuling Yuansheng kuat, kehebatannya saat ini sebagian besar merupakan hasil akumulasi kekuatan selama berabad-abad. Raungannya pasti akan melemah, dan akhirnya padam. Jika ia masih memiliki kekuatan untuk melawan setelah itu, ia yakin ia bisa membalikkan keadaan. Namun Jiuling Yuansheng tidak memberinya kelonggaran. Saat auman singa meletus, tinju dan kakinya yang besar berubah menjadi aliran bayangan yang terus-menerus, menghantam satu demi satu, mengoyak udara dengan auman yang tak henti-hentinya. Dataran luas itu tidak memberi Siming tempat untuk bersembunyi. Menghunus pedang hantu, ia menangkis serangan itu dan berhadapan langsung dengannya. Setelah pertarungan singkat, Siming, yang sudah kelelahan, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ning Changjiu berdiri di sungai berpasir, mengamati cahaya dan bayangan yang berkelap-kelip di depannya. Ia menundukkan kepalanya, rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya berubah menjadi amarah dan api di dalam dirinya. Api berkumpul, langsung menerangi istana ungu dan lautan Qi-nya, gulungan ilahi Dao Gu Pure yang menyala. Ning Changjiu merasakan kekuatan yang familiar itu, kekuatan yang pernah ia miliki di kehidupan sebelumnya dan kini ingin ia dapatkan kembali. Jiuling Yuansheng merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya, dan salah satu dari mereka menoleh untuk melihat. Ketika Ning Changjiu hanya sehelai rambut dari alam itu, auman singa terdengar lagi, tiba-tiba mengganggu pencerahannya. Di depan, Sima Ming juga sedang berjuang. Ia dikepung oleh musuh, dan kekuatan tubuhnya hampir mencapai batasnya. Ia tahu ia tak bisa menunda lebih lama lagi, jadi ia mengerahkan sisa tenaganya. Di samping wanita yang tampak seperti pembunuh itu, busur-busur listrik menyambar, menyinari alis dan matanya dengan cahaya keemasan pucat. Ia mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang lumpur mengembun di telapak tangannya. Ia bangga dirinya tak ternoda debu, tetapi saat ini, sosoknya bagaikan iblis yang jatuh ke api penyucian. Memegang pedang panjang yang kotor,
Tubuhnya melesat, berubah menjadi bilah dingin yang melesat dengan kecepatan tinggi, menebas ke arah Jiuling Yuansheng. Ekspresi Jiuling Yuansheng serius, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Ledakan dahsyat seperti itu telah terdengar entah berapa kali. Suara yang tersisa itu menghilang. Tubuh Dharma Jiuling Yuansheng roboh, dagingnya penuh luka. Ia membuka mulut singanya, hanya memperlihatkan darah dan taring patah. Siming mengerahkan seluruh kekuatannya, membuat tubuhnya terpelanting ke dasar sungai berlumpur, tempat ia jatuh pingsan. Jiuling Yuansheng tersentak. Kekuatan wanita misterius ini telah melampaui ekspektasi awalnya, tetapi justru karena inilah, setelah melahapnya, ia benar-benar memiliki kekuatan yang menyaingi para dewa. Ia membuka mulutnya yang berlumuran darah, siap untuk mengaum untuk ketiga kalinya. Tak seorang pun memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Tepat ketika semuanya tampak tenang, auman lain tiba-tiba terdengar. Itu bukan auman Jiuling Yuansheng. Itu menggema, sangat kontras dengan suara Jiuling Yuansheng yang dalam dan agung. Namun auman ketiga Jiuling Yuansheng tiba-tiba terdiam. Jiuling Yuansheng menoleh. Sosok seputih salju muncul di sungai pasir mengalir, bayangan putih yang menyilaukan. Ia mulai dari tikungan pertama sungai pasir mengalir, lalu dalam sekejap mata mencapai tikungan kedua, dan di tikungan berikutnya, ia berada di belakang Ning Changjiu. Pria itu berpakaian putih, berambut putih, dan bahkan alisnya pun putih. Wajahnya tenang, tulang-tulangnya tampak jelas, dan ia tampak tidak simpatik. Ia melirik Ning Changjiu, mendesah, dan berkata, "Kebetulan sekali, sayang sekali." Ning Changjiu penuh luka, hanyut di sungai. Ia tahu seseorang akan datang, ia bahkan tahu siapa itu, tetapi ia tidak melihat, malah menatap tempat Siming jatuh ke sungai. Jiuling Yuansheng menatap pria berpakaian putih dan berambut putih itu dan berkata, "Bai Ze, akhirnya kau datang." Bai Ze berkata, "Ya, aku datang." Jiuling Yuansheng berkata, "Seharusnya kau tidak datang." Bai Ze menjawab, "Perintah guru sungguh tak tertahankan." Jiuling Yuansheng bertanya, "Kau dulu berguru padaku. Apa kau akan mengkhianatiku sekarang?" Bai Ze berkata, "Aku sudah punya guru lain." Jiuling Yuansheng bertanya, "Apa kau yakin bisa mengalahkanku?" Bai Ze menghela napas dan berkata, "Guru selalu membuatku diam. Kurasa karena hari ini, aku tak bisa menahan diri untuk tidak bicara." Saat Bai Ze berbicara, bayangan singa putih berekor 9 melengkung di belakangnya, seperti bulan raksasa yang menjulang tinggi di sungai. Kedua singa itu berhadapan. Ketegangan meningkat. Ning Changjiu mengerahkan seluruh kekuatan yang telah dikumpulkannya dan melompat ke separuh sungai yang sebelumnya menghalangi jalan Jiuling Yuansheng. Ia terjun ke air, mata emasnya terbuka saat mengamati dasar sungai. Retakan siput dan cangkang yang tak terhitung jumlahnya menghantam pintu di atas. Ia mengikuti jejaknya, menuki ke bawah dengan panik. Di dasar sungai Liuxia, di sebuah lubang pasir yang besar, sosok Siming perlahan muncul. Detak jantung Ning Changjiu semakin cepat. Ia tak berani berkedip, menatap wajah Siming yang masih bersih di air berlumpur. Tiba-tiba ia bergegas, menggali lumpur dan pasir dengan tangannya, menariknya keluar, dan memeluknya. Siming seolah merasakan sesuatu, dan lengannya pun ikut terangkat mengikuti arus, memeluk orang di depannya. Ning Changjiu memeluknya, merasa sangat nyaman. Ia tak punya tenaga lagi, jadi ia hanya memeluk wanita itu erat-erat. Keduanya berpelukan seperti ini, tanpa perlawanan, dan bergegas mengikuti arus sungai Liuxia. Waktu yang lama berlalu. Karena awan gelap, Ning Changjiu tak bisa melihat waktu. Ia memeluk tubuh Siming dan perlahan berdiri dari pantai berbatu. Sekelilingnya gelap gulita, tanpa debu atau asap. Ning Changjiu belum pernah ke sini. Ia tak peduli di mana ini. Ia perlahan melepaskan diri dari pelukan Siming. Wanita di pelukannya kelelahan dan masih tak sadarkan diri. Ia meremas lengan bajunya dan menyeka wajahnya. Lalu, tanpa berkata-kata, ia mengangkat tubuh Ning Changjiu yang basah kuyup dan menggendongnya di punggungnya. Tepian sungai sebagian besar kosong, berbatu-batu, sehingga jejak kaki mudah terlihat. Ning Changjiu ingin mencari tempat berteduh untuk menyembuhkan lukanya. Orang suci primordial 9 roh yang dipanggil Bai Ze adalah kakak laki-lakinya yang keenam. Ia tidak tahu mengapa kakak laki-lakinya datang, dan ia juga tidak yakin bisa mengalahkan iblis terkuat di kota 10.000 iblis. Ia merasa kedinginan di sekujur tubuh, dan gelombang rasa kantuk sesekali menerpanya, bagaikan pedang tak terlihat yang tak terhentikan,
siap menghancurkannya kapan saja. Namun ia merasakan beban di punggungnya dan tak berani melambat. Untungnya, ia segera menemukan gua yang relatif kering. Ia membunuh beberapa kelelawar di dalam gua dan menempatkan Siming di dinding batu. Ia melepas jubah suci Siming dan, dengan kekuatan waktunya yang terbatas, ia mengobati luka-lukanya yang paling parah. Batuk tak henti-hentinya, ia tak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Ia memeras jubah Siming, mengeringkannya dengan api pedangnya, dan memakaikannya kembali pada wanita itu. Kelopak mata Siming bergetar, bahkan dalam keadaan tak sadarkan diri, ia masih merasakan sakit. Pertarungan dengan Jiuling Yuansheng terlalu berbahaya. Jika ia tidak menyelesaikan celah dalam gerakan pedangnya dalam mimpi, ia mungkin telah dikalahkan sepenuhnya oleh lawannya. Ning Changjiu duduk di sampingnya, memulihkan diri dari luka-lukanya. Ia menatap hujan deras di luar dan mengamatinya dengan tenang. Sekitar 1 jam kemudian, bulu mata Siming bergetar, dan ia akhirnya terbangun perlahan. Ning Changjiu memeluknya dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Ia menatap wajah Siming yang pucat pasi, dan banyak kata-kata khawatir masih tercekat di tenggorokannya, tetapi ia mendengar alis Siming sedikit mengernyit, bibirnya bergerak, dan ia memperingatkan dengan suara yang agak serak, "Hati-hati." Klang! Petir menyambar, menerangi gua. Ning Changjiu menatap tanah, ngeri. Ketika kilatan petir tadi datang, ia melihat sosok mengerikan lainnya di tanah. Ning Changjiu perlahan berbalik. Di pintu masuk gua, sesosok bayangan membungkuk, dan sosok lainnya juga terluka. Ia setengah berlutut di tanah, perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya dengan hanya setengah topeng gagak merah yang tersisa. "Gagak emas, akhirnya aku menemukanmu." Itu adalah burung rok bersayap emas. Di tengah hujan deras kota Myriad Demons, di dalam ilusi Suzaku, langit berkobar. Ilusi itu tak terbatas dan kosong, dipenuhi asap dan debu, diterangi oleh 9 matahari dari ekor merak, memancarkan cahaya jingga. Di bawah cahaya, permukaan kasar bebatuan yang tertutup abu sesekali menampakkan diri, runtuh bersama langkah kaki Raja Merak. Di balik naungan batu, Zhao Xiang'er bersandar di dinding, matanya sedikit terpejam. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan napasnya, dadanya tak kuasa menahan napas. Ia menggertakkan gigi, memperhatikan darah merembes melalui pakaian hitamnya, menyalurkan energi spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Suara langkah kaki Raja Merak di bebatuan bergema tanpa henti di belakangnya. Ia bahkan tak repot-repot membuka lautan kesadarannya. Ia bisa mengetahui jaraknya hanya dari suaranya. Zhao Xiang'er mencengkeram pedang payung merah, gelombang rasa sakit mengalir deras di sekujur tubuhnya bagai arus listrik, tubuhnya yang terbalut pakaian ketat bergetar. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan melirik merak raksasa itu. Monster macam apa ini? Bagaimana mungkin ia membunuhnya? Zhao Xiang'er telah bertarung melawannya sehari semalam. Namun, selain memotong beberapa bulu Raja Merak, ia tidak menimbulkan kerusakan berarti. Sulit membayangkan ia menghadapi merak yang telah berubah menjadi boneka. Seandainya merak itu benar-benar hidup dan berada di puncak kejayaannya, seberapa putus asakah musuh-musuhnya? Layar merak itu terbentang lebar, 9 mataharinya tertanam seperti mata, menyapu sekeliling saat tubuhnya berputar. Ia semakin mendekat. Batu kapur di belakangnya terus meledak. Zhao Xiang'er tidak punya waktu untuk menunggu lukanya sembuh. Ia mengangkat payung merahnya, menampakkan dirinya, dan menerjang ke depan. Saat ia muncul dari batu kapur, Raja Merak menguncinya. 9 matahari di layar bersinar terang, dan anak panah emas muncul dari sana, mengikuti jejak Zhao Xiang'er. Anak panah itu melesat menembus debu merah jingga, membelah asap dan ombak, mempersempit jarak di antara keduanya, dan mengarah ke punggung Zhao Xiang'er. Api Phoenix membakar tubuh Zhao Xiang'er. Tepat saat anak panah emas hendak mencapainya, ia menjejakkan jari kakinya ke tanah, menegangkan otot-ototnya, dan melompat lurus ke langit. Anak panah emas meledak di bawah, dan beberapa anak panah lainnya berbalik dan mengejarnya. Zhao Xiang'er mengangkat payungnya ke udara, menghadapi anak panah yang datang. Anak panah itu menekan payung, mendorongnya semakin tinggi hingga ia menabrak dinding udara. Jika dinding udara itu adalah langit, gadis itu menekuk lututnya, memegang payung untuk menangkis anak panah, dan berdiri terbalik di langit. Ia menatap tajam Raja Merak, mencoba menentukan titik lemahnya. Raja Merak mengunci posisi Zhao Xiang'er dan terbang ke arahnya juga. Zhao Xiang'er memperluas kesadarannya, dengan akurat melacak pergerakannya. Saat merak itu menerjang ke arahnya,
Zhao Xiang'er tiba-tiba menutup setengah payung merahnya, membiarkan anak panah itu meluncur di sepanjang lerengnya, nyaris menghindarinya. Saat anak panah itu menghantam dinding udara, Zhao Xiang'er menendangkan kakinya dan menuki ke bawah. Payung merah itu menepis aliran api, dan perempuan muda itu menghunus pedangnya, menebas bola mata merak itu. Kedua sosok itu semakin dekat, dan api serta batu giok itu bertabrakan. Api itu meledak menjadi aliran api. Raja Merak mundur sedikit, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Zhao Xiang'er menusuk merak itu dengan pedangnya, menancapkan dirinya ke tengkoraknya seperti paku. Ia setengah berjongkok dan sekaligus mengulurkan tangannya, membuat 9 helai bulu beterbangan dari tubuhnya, berubah menjadi bilah hitam. Perempuan muda itu menggenggam pedang dan melompat lagi, berputar dengan lincah di udara. Ia melemparkan pedang dari tangannya seperti anak panah, mengincar bola mata merak itu. Dalam mimpinya, ia telah mempelajari Dao Gu Tai Yin Shen Huan. Gulungan suci ini berisi metode Tao kuno yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ini tak hanya menyempurnakan semua laku Tao Zhao Xiang'er sebelumnya, tetapi juga memberinya ketajaman persepsi yang tak terpahami. Dengan mata kepalanya sendiri, ia dapat melihat lintasan setiap serangan Raja Merak, bahkan arah pergerakan setiap bulunya. Bagaikan bulan purnama yang menerangi dunia, menyingkap setiap detailnya. Justru karena inilah ia mampu melawan Raja Merak begitu lama, meskipun perbedaan kekuatannya begitu besar. Mata Tain yang ia peroleh ini cukup kuat untuk menembus daun willow dengan pedang terbang 1000 mil miliknya. Pedang 9 bulu menembus pupil burung itu dengan akurasi yang tepat. Zhao Xiang'er tak sempat bersukacita ketika ia melihat Raja Merak meledakkan pupilnya sendiri, menangkis pedang 9 bulu. Setelah pupilnya pecah, sebuah mata baru segera terbentuk dari daging dan darahnya, utuh seperti baru. Tubuhnya tampak abadi, mustahil dibunuh. Merak itu menjerit panjang. Tubuh mungil Zhao Xiang'er terlempar keluar. Di layar merak, matahari yang terik menembakkan panah emas lainnya, melesat ke arah jatuhnya Zhao Xiang'er. Semasa hidup Raja Merak, keahlian utamanya adalah segel dan mantra. Meskipun tak dapat berubah kembali ke wujud manusia, segel dan mantra itu terukir kuat di benaknya. Ia bahkan tak perlu mengucapkannya, cukup dengan memikirkan, membunuh musuh, mantra atau segel yang sesuai akan aktif. Saat Zhao Xiang'er jatuh, sayap api menyembul dari punggungnya, menahannya. Selagi ia masih mempertimbangkan serangan balik, ia menoleh ke belakang dan mendapati batu kapur di bawah kakinya melengkung ke atas, membentuk formasi raksasa yang menjebaknya. Zhao Xiang'er, yang sudah hampir kelelahan akibat serangan gencar tanpa henti, kini semakin dikepung musuh dari segala penjuru. Aku benar-benar ingin tidur. Zhao Xiang'er menggenggam pedangnya, lehernya sedikit menunduk. Kulitnya yang seputih porselen pucat, rambutnya tergerai di dahi dan pipinya. Bibirnya, seputih bubuk mutiara, memantulkan api dan berkibar lembut. Matanya, yang dipenuhi niat membunuh, tetap jernih, meskipun diwarnai keputusasaan dan keengganan. Ini bukan pertama kalinya ia berada dalam situasi seperti itu. Kembali di panggung 9 roh, ia bahkan menghadapi kematian dengan tenang. Tapi ini pertama kalinya ia sendirian dalam situasi seperti itu. Logikanya, tanpa beban itu, permainan pedangnya seharusnya jauh lebih mudah, tetapi mengapa ia tak bisa menahan diri untuk melirik ke sampingnya? Ia yakin ia bukanlah Lu Jiajia, seseorang yang begitu bergantung pada hubungan romantis. Semua ini karena mimpi absurd itu. Sisi ilahi dalam tubuhnya telah mengambil alih, perlahan menggantikan sisi manusianya. Namun mimpi yang memikat ini perlahan menariknya kembali, mengubahnya menjadi gadis yang sedang menatap matahari terbenam di kota kekaisaran. Manusia memang selalu rapuh, termasuk dirinya. Menghadapi musuh yang tangguh, keluguan sesaat Zhao Xiang'er hanya sesaat. Ia segera menenangkan diri, membuka parasutnya, dan menggenggam pedangnya. Ia membawa darah burung vermilion. Bagaimana mungkin ia bisa kalah dari makhluk buas ini? Ning Changjiu masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Omong kosong tentang wajah dan taring hijau, ikatan abadi, dan kau pedangku. Lalu ada Siming, adik bodoh yang berani menantangku berulang kali. Dia harus dihukum berat. Dan Lu Jiajia, aku sudah menyuruhnya mengawasi Ning Changjiu. Begitukah cara dia memandangnya? Dia pantas dihajar. Singkatnya, dia harus dibunuh. Raja Merak menyerang lagi, dan lingkaran sihir Huyan sudah terbentuk. Zhao Xiang'er membuka pupil tainnya, yang berkobar dengan api suci, menggigit bibir merahnya,
dan berkata dengan suara berat, "Dunia." Di sektor roh kuno, langit cerah dan angin danau terasa tenang. Duel pedang kedua telah dimulai. Ning Xiaoling sedang menyantap sate ikan bakar di tepi danau, menatap permukaan danau dengan saksama. Sang Raja Ikan, setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, bersembunyi di sebuah gua untuk makan ikan dan menonton pertunjukan. Siluet Lu Jiajia yang seputih salju bergoyang di danau, bagai bunga teratai salju, rambut hitam panjangnya berkibar ringan seperti kerudung, membuat Ning Xiaoling terpesona. Di seberang sungai, Liu Junzhuo masih mengenakan pakaian pendekar pedang yang mumpuni. Alis dan matanya indah bak pedang, dan ia tampak sangat heroik. Meskipun tubuhnya tidak seberlebihan Lu Jiajia, proporsinya tetap pas dan sedap dipandang. Daun-daun ranting willow di tangannya telah terpotong dalam pertempuran terakhir, dan terasa seperti cambuk di tangannya. Hal ini membuat Liu Junzhuo semakin mahir dalam tugasnya. Liu Junzhuo mengayunkan ranting pohon willow tipis seperti cambuk, lalu tiba-tiba tertawa. "Di Jianghe, waktu aku memberi pelajaran pada suster muda ke-14, aku mematahkan ranting pohon willow seperti ini, dan suster muda itu tak berani bernapas. Aku tak pernah menyangka gadis kecil ini begitu nakal dan berani bersaing dengan Nona Lu untuk mendapatkan suami idamannya. Setelah kita ke sana nanti, aku akan memberinya pelajaran untuk Nona." Lu Jiajia kesal dengan kata-katanya yang menyayat hati kemarin, tetapi hari ini ia telah mempersiapkan diri secara mental dan sangat tenang. "Tidak perlu menceramahinya," kata Lu Jiajia datar. "Kalau balok atas bengkok, balok bawah juga bengkok. Kalau kau mau memberinya pelajaran, sekalian saja kau cambuk 30 kali dulu." Mata Liu Junzhuo sedikit menyipit, dan ia berkata, "Kau memang tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Saat pertama kali bertemu Nona Lu, kupikir dia peri yang bermartabat dan anggun, tapi aku tak pernah menyangka dia setajam itu." Lu Jiajia terkekeh, tetap tenang. Ia memegang pedangnya dengan satu tangan di belakang punggungnya, dan berkata, "Dibandingkan dengan tuan kedua, menurutku ia lebih bermartabat dan elegan." Liu Junzhuo mengeratkan cengkeramannya pada pedang. Saat ia menatap aura Lu Jiajia, ia merasa seolah sedang menatap kakak perempuannya sendiri, yang memberinya tekanan psikologis yang tak terjelaskan. Seorang yang hanya berasal dari alam Istana Ungu, bagaimana mungkin ia memiliki aura seorang kakak perempuan? Pasti ia terlalu munafik, ahli dalam penyamaran. Ia bertekad, hari ini, ia tak akan menahan diri. Ia akan menggunakan cambuk willow ini untuk memukul Lu Jiajia hingga ia terguling-guling di tanah. Liu Junzhuo berkata, "Semoga pedang Nona Lu sekuat kata-katamu." Sebelum Lu Jiajia sempat membalas, Liu Junzhuo telah menghunus pedangnya. Di atas danau, di antara mereka, sebuah badai bagaikan gunting, membelah permukaan danau bagai kain, menampakkan air gelap di belakangnya. Liu Junzhuo berdiri di sana, memeluk dahan pohon willow, kakinya menapak di danau, matanya menatap matahari. Sosoknya perlahan memudar, seolah-olah ia berdiri di danau, tetapi juga seolah-olah ia hanyalah bayangan yang tertinggal. Lu Jiajia menundukkan kepalanya, menatap tirai air yang vertikal dan cekung seperti air terjun, tak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dicapai alam Istana Ungu. Namun hatinya tetap tenang. Ia membuka mata pedangnya dan menatap posisi Liu Junzhuo. Ia tahu bahwa ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh pedang itu semuanya palsu. Dalam duel yang sesungguhnya, hanya pedang itu yang nyata. Ia hanya perlu melihat pedang itu dengan jelas dan menebasnya. Liu Junzhuo masih berdiri diam, menatap matahari di langit, tak bergerak. Lu Jiajia tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari tangan Liu Junzhuo yang menggenggam pedang, tetapi kesadarannya meluas, mengungkapkan bahwa tanpa sadar ia telah terperangkap di sebuah alam yang tak tertembus olehnya. Yang lebih mengerikan lagi, ketika Lu Jiajia mendongak, ia melihat langit gelap gulita, hanya menyisakan matahari yang masih bersinar terang. Ia merasa seperti terjebak dalam botol, matahari adalah cahaya yang masuk melalui mulut botol. Matahari dan bulan dalam botol? Teknik spasial paling terkenal di dunia adalah alam semesta dalam lengan dan matahari dan bulan dalam botol, dan Liu Junzhuo tak hanya unggul di dalamnya, tetapi juga menguasainya hingga menguasai langit dan bumi. Saat Lu Jiajia menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Ia tak bisa fokus memecahkan kebuntuan. Ia hanya bisa berdiri diam seperti batu, menunggu dengan sabar pedang Liu Junzhuo tak tergerak. Pedang Liu Junzhuo mendekat. Di mata Lu Jiajia, Liu Junzhuo mulai menghunus pedangnya. Ia menghunus pedangnya perlahan, cahaya pada bilah pedangnya berubah dari gelap menjadi terang lalu kembali lagi.
Lu Jiajia menatapnya, seolah menyaksikan matahari terbit dan bulan terbenam, namun pedang itu terasa sangat panjang, sesuatu yang tak pernah bisa ia tarik sepenuhnya. Liu Junzuo tidak terburu-buru maupun lambat, kepalanya tertunduk, mengandalkan aliran teknik menghunus pedang yang tak berujung ini untuk menguras pikiran Lu Jiajia sedikit demi sedikit. Ia menghunus pedangnya sendiri, dan juga jiwa Lu Jiajia. Lu Jiajia ingin memejamkan mata, tetapi ia tak berani berhenti menatap. Namun, jika ia menatapnya, ia pasti akan jatuh ke dalam ilusi bahwa rekannya sedang menghunus pedang. Ia terjebak dalam dilema. Jika ia terus seperti ini, ia akan kalah tanpa perlawanan. Mata Lu Jiajia yang bagai pedang terpaku, dan riak-riak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Ia melangkah maju, memilih untuk menghunus pedangnya. Ekspresi Liu Junzuo sedikit bingung, tetapi ia tersenyum, suaranya seperti nyanyian pedang, begitu banyak kekurangan. Kau benar-benar tak bisa menahan amarahmu. Namun, tarikan pedang Lu Jiajia hanyalah kepura-puraan, hanya upaya untuk mengganggu inisiatif mutlak Liu Junzuo. Liu Junzuo tidak tertipu, tetapi dia juga tidak ingin membuatnya lelah perlahan seperti ini. Pedang Jiang'e menekankan tindakan yang cepat dan tegas. Ketika Lu Jiajia bergerak, pedang Liu Junzuo juga datang. Lu Jiajia menyadarinya, dan roh pedang terstimulasi hingga ekstrim. Dia mengandalkan perasaannya untuk menghadapi pedang itu. Namun dia menusuk di udara. Ketika Lu Jiajia membuka matanya lagi, di dunia Liu Junzuo di dalam pot, lapisan pedang datang satu demi satu. Mereka seperti gelombang tak berujung yang terdiri dari pedang yang tak terhitung jumlahnya, menekan ke arahnya dengan satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Ini adalah pedang yang dibentuk oleh ribuan pedang. Sementara Lu Jiajia menyegel pedangnya untuk menangkis, dia ingin membelah lautan pedang ini. Tetapi jika seseorang dapat memotong gelombang, bagaimana dia bisa memotong lautan yang sebenarnya? Niat pedang yang tak berujung bagaikan melodi rima kuno yang panjang dan menghantui, melayang di udara selama 3.000 kali, tanpa henti. Alis Lu Jiajia berkerut saat ia mengamati cahaya yang berkelap-kelip di kegelapan, tak mampu menentukan posisi Liu Junzuo. Ia merasa Liu Junzuo mungkin akan menyerang dari depan, samping, atau bahkan dari belakang. Terseret oleh gempuran energi pedang yang tak henti-hentinya, ia tak punya waktu untuk melawan. Buku-buku jarinya mati rasa karena terguncang, energi pedang yang melindungi tubuhnya retak. Kekuatannya terpacu hingga batasnya, darahnya berdesir di dadanya, tekanan eksternal dan rasa sakit di dalam membuat wajahnya sepucat kertas. Apakah ini jurang pemisah antara dirinya dan seorang kultivator pedang 5 dao? Ia bahkan memendam keinginan untuk menghancurkan diri sendiri, berharap Liu Junzuo akan menyerang lebih cepat, dan berhasil mengalahkannya. Dalam kegelapan, Liu Junzuo tersenyum, pedangnya tergenggam erat di lengannya. Ia sengaja memengaruhi pikiran lawannya, menguras semangat juangnya, sebuah bentuk murni penindasan Daois. Ketika waktunya tepat, Liu Junzuo menusukkan pedangnya ke punggungnya. Sebuah serangan sederhana. Lu Jiajia tetap terperangkap dalam gelombang energi pedang yang tak henti-hentinya, bagaikan pulau terpencil yang menghadapi badai petir, tak mampu berbalik atau membela diri. Ini adalah serangan yang tak terkalahkan. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah bayangan merah tiba-tiba muncul di danau, melompat keluar dari air seperti ikan koi, tetapi dengan sirip yang lebih panjang. Seekor ikan melompat keluar dari air adalah hal yang biasa, tetapi justru momen inilah yang menyebabkan niat pedang Liu Junzuo yang teguh retak. Mata Lu Jiajia berbinar, dan ia dengan tegas menghunus pedangnya, bagaikan pisau yang membelah air, mengikuti retakan yang sumbang dan memutuskan niat pedang yang masih tersisa. Liu Junzuo mengerutkan kening, bingung bagaimana mungkin seekor ikan bisa masuk ke dalam pancinya. Namun pedangnya sudah terhunus, dan ia tak bisa mengubah arahnya, menusuk Lu Jiajia di jalur yang sama. Kelak! Pedang itu berdenting, cahayanya menerangi wajah keduanya dalam kegelapan. Lu Jiajia telah berbalik, tatapannya sedingin es saat ia menatap Liu Junzuo, mencegat dahan Willownya. Namun dahan itu masih kayu, dan pedang itu membelahnya menjadi dua. Panci itu hancur berkeping-keping. Kegelapan memudar, dan matahari terbenam. Di Danau Yuyue, gaun putih Lu Jiajia, meskipun basah oleh air, memantulkan sinar matahari, membuatnya tampak seperti anak dewa. Liu Junzuo memegang ranting pohon willow yang patah, kepalanya tertunduk dalam diam. Jubah pedangnya tetap utuh, namun ia tampak berantakan. Ikan jenis apa yang kau pelihara? Tanya Liu Junzuo bingung. Lu Jiajia tidak tahu, tetapi ia tidak repot-repot bertanya.
Ia terlalu tertekan saat menerima pedang tadi, dan sekarang ia hanya ingin mematahkan hati Liu Junzuo. Lu Jiajia berkata terus terang, tempat ini diberkati dengan orang-orang berbakat dan pemandangan yang indah. Kau bisa mematahkan ranting pohon willow menjadi pedang. Jadi mengapa aku tidak bisa memecahkan kebuntuan dengan ikan danau? Waktu dan tempat ini menguntungkanku, apa yang bisa kau lakukan? Paviliun pedang bukan apa-apa. Setelah itu, Lu Jiajia berbalik dan pergi. Ning Xiaoling, dengan wajah di antara telapak kakinya, menatap sosok tuannya, berpikir bahwa tidak semua wanita jahat bisa menindas tuannya. Liu Junzuo berdiri di sana, memegangi dadanya. Jantung pedangnya, yang telah lama disempurnakan, terus berdenging, dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar emosi yang sudah lama tak ia rasakan. Lu Jiajia, tegur Liu Junzuo. Lu Jiajia berhenti sejenak dan menoleh sedikit. Mata Liu Junzuo dipenuhi semangat. Ia menyatakan, besok pada jam ini, aku akan menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa ampun. Kuharap Nona Lu berkemauan keras dan tidak menyinggung perasaan. Lu Jiajia mengangguk, merasa ia tak mampu kehilangan momentum. Ia berkata dengan dingin, muridmu Liu Siwan telah dikalahkan oleh Ning Changjiu. Setelah besok, kau dan muridmu akan dikalahkan. Kota Wanyao. Hujan deras tak kunjung berhenti. Siming bersandar di dinding batu, matanya sedikit terbuka, menatap ke arah gua. Petir menyambar sesekali, menerangi segala sesuatu di depannya dalam siluet hitam pekat. Seekor burung rok bersayap emas berdiri di luar gua, bulu-bulu emasnya kusam, kini berlumuran darah lengket yang bahkan hujan pun tak mampu membersihkannya. Bulu-bulu putih keabu-abuan di belakang lehernya acak-acakan, dan tulang-tulang pucatnya samar-samar terlihat melalui daging di balik baju zirahnya. Di balik topeng gagak merah yang setengah terpotong, terpampang wajah setengah tua dengan bekas luka. Setelah Bai Je tiba, Jiuling Yuansheng tak sempat memperhatikan mereka. Meski tulangnya patah tak terhitung jumlahnya, Dapeng bersayap emas yang terluka parah tak berhenti untuk beristirahat. Ia tahu luka wanita berambut perak itu berkali-kali lipat lebih parah daripada lukanya sendiri. Ia harus segera menemukan mereka dan merebut gagak emas. Barulah ia punya kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Butuh waktu lebih dari 1 jam, tetapi untungnya, ia akhirnya menemukan mereka. Dapeng bersayap emas menatap pemuda berbaju putih compang-camping itu dan berkata, serahkan gagak emas, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Aku tak ingin membunuhmu. Jiuling Yuansheng adalah musuh bersama kita. Ning Changjiu tetap diam, melirik wanita di belakangnya. Siming terbaring lemas, niat membunuh terpancar di matanya, tetapi kemudian kelelahan menguasainya. Matanya, tanpa jejak es, bersinar dengan kejernihan dan kecerahan yang langka. Sosoknya yang ramping dan anggun tak lagi menyerupai pedang, melainkan lukisan kuno hitam putih yang seharusnya dihargai. Istirahatlah dengan baik, jangan bergerak, suara Ning Changjiu agak serak. Siming mengangguk pelan. Dapeng bersayap emas bertanya, apakah kau bersama tuan dan pelayannya? Ning Changjiu tetap diam, dan malah memanggil gagak emas. Tanpa diduga, gagak emas menanggapi dengan tawa tajam, kupikir kau terlalu berharga untuk menyelamatkan wanita lumpuh ini. Kurasa aku meremehkanmu. Ning Changjiu meraih gagak emas dan menghunus pedang. Pedang itu adalah pedang Yulei. Hari itu, Yulei telah ditempa kembali di dalam kerajaan ilahi gagak emas, mengubahnya kembali menjadi sesuatu yang menyerupai pedang. Ia menghunus pedangnya dan bangkit dari gua kecil itu. Matanya yang seperti pedang, penuh dengan niat membunuh, menatap tajam Dapeng bersayap emas, dengan sungguh-sungguh menyatakan, kita berbagi hidup dan mati. Bukan tugasmu, iblis, untuk mendikte. Dapeng bersayap emas menatapnya dengan dingin, pupil matanya yang seperti iblis memerah mengerikan. Seketika, suhu turun drastis, dan hujan yang turun berubah menjadi es dan salju yang pecah. Ning Changjiu berinisiatif melepas pakaian luarnya. Ia menyampirkan pakaian luarnya ke tubuh Siming, yang tangan dan kakinya membeku, dan berbisik, "Suer, tunggu aku kembali." Ia selalu ingin memanggilnya seperti ini, tetapi biasanya ia tak punya nyali. Sekarang, dengan hidup dan mati yang dipertaruhkan, ia tak ragu. Suer. Di hari lain, Siming pasti akan membalasnya dengan tinju, tetapi kini kata-kata Ning Changjiu serius, tanpa sedikit pun rayuan, seolah-olah ia sedang membuat perjanjian dengannya. Kalau begitu, kita selesaikan masalah ini nanti. Siming menjawab, tetaplah hidup. Saat ia menyelesaikan kata-katanya,
Rok bersayap emas sudah menyerang dengan marah, bulu-bulu emasnya yang compang-camping berkobar. Meskipun lukanya jauh lebih parah daripada Ning Changjiu, ia adalah iblis tingkat puncak dari 5 jalan. Bahkan dengan tulang rusuknya patah dan lautan kinya terkuras, ia tetaplah musuh yang tangguh. Ning Changjiu tidak menunjukkan rasa takut. Keluar, katanya dengan suara rendah, kepalanya tertunduk. Pupil matanya yang keemasan memantulkan bayangan rok bersayap emas. Ketika rok bersayap emas mengayunkan pedangnya, ia sudah berdiri, memegang penghalang, berlari menembus gua batu, dan dengan tubuh syuranya, ia menggenggam pedang dengan erat dan menyerbu ke arah lengannya. Boom! Dada rok bersayap emas yang penuh luka terkena hantaman, dan ia terseret serta terpental. Ia membentangkan sayapnya, menyeret tubuhnya dengan kuat, membalikkan telapak tangannya ke belakang, meraih sehelai bulu emas, dan menusukkannya ke punggung Ning Changjiu. Ning Changjiu tidak menangkis. Ia tidak berniat menyeret lawan, tetapi memilih untuk langsung bertukar luka. Ia tahu bahwa meskipun wilayah kekuasaan Raja Wali bersayap emas tinggi, itu hanya selangkah lagi dari kehancuran yang sesungguhnya. Sekalipun ia dihantam ribuan pedang, ia akan mendorong Raja Wali bersayap emas melewati garis kematian. Dengan desisan, bunga-bunga darah meledak di tengah hujan. Kedua pria itu saling menusuk tubuh secara bersamaan. Dapeng bersayap emas menebas cakar tajamnya, mencoba mencekik lehernya. Ning Changjiu menangkap bulan air di cermin untuk menghindari cakar tersebut, lalu memanggil gagak emas dan menusukkannya langsung ke matanya. Dapeng bersayap emas terkejut, meledakkan kekuatan spiritualnya, dan mengepakkan sayapnya untuk mundur. Sosok Ning Changjiu terhempas oleh gelombang udara, dan tubuh mereka terpisah, dan pedang-pedang itu tercabut dari tubuh masing-masing. Ning Changjiu memegang Yulei yang berlumuran darah. Hujan badai menyapu darah di pedang, dan bilahnya tampak seperti cermin yang berkilau redup. Dapeng bersayap emas menatapnya, tiba-tiba merentangkan cakarnya yang seperti elang, dan menjentikkan jarinya. Tidak ada jawaban. Dapeng bersayap emas mengerutkan kening, dan wajahnya di balik topeng gagak merah dipenuhi kebingungan. Ning Changjiu menggunakan kekuatan waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan mengeluarkan seutas tali emas dari tangannya. Tali emas. Apakah kau mencari ini? Setelah mengatakan ini, Ning Changjiu melepaskan tangannya dan melemparkannya dari tebing. Ia telah lama menyadari bahwa harta karun Raja Wali Emas, Dapeng bersayap emas, menyimpannya, dan berpotensi mengubahnya menjadi pedang untuk menusuknya dari belakang. Jadi, ia sebelumnya melemparkannya ke gagak emas, menghapus jejak Dapeng tersebut. Gagak emas menatap artefak yang jatuh, seekor ular mati, tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, gagak emas. Artefak suci yang ditinggalkan orang bijak itu untukku adalah sebuah busur. Aku mengerti, kaulah saingan yang telah kutunggu selama berabad-abad. 3000 tahun yang lalu, 9 gagak emas di langit dibantai oleh panah dewa. Apakah hari ini juga hari ia akan menghunus busurnya dan menembak jatuh matahari? Petir dan guntur menari-nari di langit. Di angkasa yang luas, kedua pria itu saling berhadapan. Semua rencana dan siasat hancur, nasib dan masa depan mereka dipercayakan kepada pedang dingin di tangan mereka. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.